Ya, walaupun sudah berdiri sejak tahun 1918, Pasar Pabean yang legendaris tetap bertahan ya hingga kini. Dan tidak cuma bangunan, ada sejumlah pedagang yang menempati 1.776 kios yang ada, uniknya didapat secara turun-temurun. Bagaimana kisah pasar ikan yang konon katanya terbesar di ASEAN ini? Berikut cerita Surabaya. Geliat Pasar Pabean seolah tak pernah berhenti. Berada di sekitar kawasan Makam Sunan Ampel, Surabaya, aktivitas pembeli dan pedagang datang silih berganti. Terletak di Jalan Songoyudan, Surabaya, pasar seluas 9.600 meter persegi ini ditempati oleh 1.475 pedagang. Dikenal sebagai pasar tradisional terbesar se-Asia Tenggara, pasar ini punya 1.776 kios. Kenapa Pabean disebut pasar tertua atau pasar terbesar? Kalau kita lihat di bangunannya memang ini adalah asli bangunan Belanda. Pada saat itu sekitar tahun 1871. Dan pasar ini sampai sekarang belum pernah kita pugar. Ini masih bangunan asli dan masih kokoh sampai sekarang. Dari beragam komunitas yang diperdagangkan, yang jadi ikon di pasar ini adalah ikan segar. Ya karena barangnya segar, kan baru, dan lagi harganya miring daripada di pasar-pasar tempat saya tinggal gitu. Saya beli ikan bawal sama kerang. Ya banyak pilihannya, agak murah gitu Mbak. Ini beli bandeng, temannya beli kepiting. Tiap sudut dari pasar merupakan saksi sejarah. Di bangunan cagar budaya yang masih terjaga ini, turut mewarnai perjalanan kota Surabaya dari masa ke masa. Lantas karena letaknya yang berdekatan dengan laut, kemudian pasar ini menjadi pasar pusatnya ikan. Ikan laut tepatnya ya, ikan laut, seafood dan sebagainya. Selain itu juga bawang. Jadi bisa dikatakan 50% komoditi di sini yang terbanyak adalah bawang dan ikan. Berada tak jauh dari Sungai Kalimas, Pasar Pabean terhubung dengan Pelabuhan Kalimas, yang dahulunya adalah pelabuhan rakyat terbesar. Surabaya ini memang berkembang pesat karena kehadiran sungai yang masuk dari Selat Madura ke pedalaman. Dan disitulah kemudian terbentuk komunitas-komunitas keramaian-keramaian yang disebut pasar. Pasar Pabean sendiri terletak dekat sekali, tidak sampai 100-200 meter dengan Kalimas, dan memungkinkan Pabean terbentuk dari pertemuan antara pembeli dan penjual, ada sebuah transaksi, dan juga ada sebuah barter mungkin pada zaman dulu dan berkembang menjadi pasar modern sampai sekarang. Tak sampai di situ, penamaan Pabean diambil dari aktivitas keluar masuknya para pedagang dari luar Surabaya. Sejarah Pabean sendiri, kalau kita melihat namanya, adalah kata yang berarti imigrasi. Sangat mungkin pada saat itu pendatang-pendatang dari luar Surabaya ketika masuk ke kota Surabaya menghadapi imigrasi, menghadapi Pabean. Dan kemungkinan juga terjadi sebuah transaksi di situ. Dan yang menarik juga bahwa pertemuan-pertemuan itu membuat kota Surabaya berkembang, kawasan Pabean berkembang. Nuansa legendaris dari pasar yang buka 24 jam non-stop ini juga tergambar dari para pedagang yang berjualan di tempat ini. Kalau ikan itu di kita, seluruh pasar Pabean ini hampir sekitar 900 mendekati 1.000 pedagang. Untuk standnya, kiosnya itu sendiri ada sekitar 1.250. Jadi sudah bisa dipastikan dengan jumlah pedagang yang
ada dan jumlah stand yang ada, serta dropping barang yang tiap waktu datang, ini sangat luar biasa jumlahnya. Sebagian besar dari mereka adalah penghuni lama yang mereka warisi dari orang tua, bahkan nenek mereka. Saya jualan di sini udah hampir 10 tahun. Pokoknya mulai menikah, saya langsung terjun ke jualan ikan ini. Mulai dari nenek-nenek, turun ke ibu, sampai ke saya sekarang. Saya sekarang jualan ikan laut, kadang ikan tambak. Dulu saya mulai jual di sini ikut bapak saya sekitar tahun SMP kelas 1, tahun 81. 81 sampai sekarang. Tak sekadar pasar yang kini jadi cagar budaya, transaksi di antara pedagang dan pembeli turut membentuk nilai dan toleransi di antara mereka. Bicara pasar pabean tidak hanya membicarakan tentang jual beli komoditi, tidak berbicara tentang peredaran barang, tapi di situ juga ada akulturasi budaya yang memang sampai sekarang tidak bisa dihilangkan dari pasar pabean. Karena pabean yang di kemungkinan awal 1900-an ya, 1900-an didirikan di sana, itu juga berada di wilayah Arab dan memang dekat sekali dengan Kembang Jepun yang awalnya didesain oleh orang-orang Belanda sebagai Handelsstraat. Handel itu perdagangan, straat itu jalan. Jadi intervensi orang-orang Cina juga sangat mungkin masuk ke wilayah Arab dan sebagainya yang memungkinkan pabean menjadi sentra pasar tradisional yang sangat maju. Nilai sejarah dan interaksi yang terbentuk membuat pasar pabean tetap bertahan di tengah gempuran pasar-pasar modern yang kini kian bermunculan. Keharmonisan hubungan serta kenangan akan masa lampau membentuk suatu ikatan yang kuat yang tak akan lekang dimakan usia. Anesia Rosa, Sandi Priawan melaporkan untuk NET.